Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di akhir part sebelumnya, situasi berubah menjadi tak terduga. Yun Xiao tak bisa melarikan diri, dan di saat yang sama, Xiaoba, Tianhu, Li dan juga Li Yi bernasib sama. Di hadapan kekuatan tingkat tinggi, mereka hanya bisa mengikuti arus tanpa tahu apakah kali ini mereka masih bisa selamat atau tidak. Ya, kali ini kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 61. Tapi sebelum itu disclaimer dulu. Jadi ada dua karakter yang jujur saja membuat aneh kesel ketika membuat naskah ini. Yang pertama adalah Zheng Haobo. Dia itu terjemahannya tidak konsisten, kadang Zheng Haobo, kadang Zheng Hao Miao, kadang Zheng Hao Biao, atau apalah itu. Dan yang kedua adalah Dong Men Kun, alias Dong Men Ba, alias Dong Men Yin, atau Dong Men Yu, atau Zheng Dong Men, banyak banget. Nah, keduanya adalah orang-orang dari istana pemakan jiwa, yang mana seharusnya ya keluarga intinya adalah keluarga Zheng begitu ya. Karena itu aneh ambil jalan cepat aja bahwa si Dong Men siapalah ini kita sebut sebagai Dong Men Kun sesuai dengan terjemahan pertama yang aneh terjemahkan gitu. Jadi semoga nanti tidak membuat kebingungan kalau misalnya kalian baca light novel aslinya begitu ya. Oke, kita sambung kisah Tuan Muda Yun. Setelah kedatangan Ruan Yuanxi, Dong Men Kun dari istana pemakan jiwa juga menunjukkan dirinya dan menghentikan Bei Ming Kang Tian yang hendak membawa Yun Xiao pergi. Menghadapi mereka berdua sekaligus jelas menjadi masalah bagi Kang Tian. Kini wajah Kang Tian menjadi muram, suaranya berat. Dia berkata, "Dong Men Kun, kau juga ikut campur?" Dong Men Kun menghela nafas sambil menggeleng kepala. "Awalnya aku juga tak ingin turun tangan, tetapi dengan adanya saudara Yuanxi di sini, di wilayah kota bulan merah, aku kira tak akan ada seorang pun yang berani berlaku lancang. Tentu aku ikut mendukungnya. Saudara Yuanxi, bukankah keselamatanku akan terjamin?" Katanya sambil tersenyum. "Dasar bajingan pengecut." Kang Tian menggerutu. Kini wajah Kang Tian pucat pasi. Amarahnya meledak menjadi gelombang kekuatan asal. Suhu di sekeliling tempat itu seketika merosot tajam, membuat semua orang yang ada di dekatnya menggigil ketakutan. Ruan Yuanxi tetap tenang. Di kota bulan merah, siapapun yang mematuhi aturan akan terjamin hidupnya. Tetapi barang siapa yang berani melanggar akan menerima hukuman yang sangat berat. Tidak peduli siapa mereka dan apa statusnya, semuanya sama di depan aturan. Mendengar itu, Dong Men Kun bersorak girang. Tubuh Kang Tian bergetar hebat. Hawa dingin menyelimuti tempat itu. Dia jelas menahan amarahnya sampai batas maksimum. Dong Men Kun kini tersenyum sinis. 8 penjaga istana Dewa Kematian selalu saja menjadi tikus got. Reputasi mereka busuk di seluruh dunia. Hari ini mereka bahkan berani mengacau di pertemuan kota bulan merah. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Saudara Yuanxi, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Ruan Yuanxi kemudian menjawab, "Karena mereka telah berani melanggar aturan, maka mereka akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku." Jawaban itu membuat orang-orang mengerutkan kening. Bahkan Dong Men Kun juga tampak terkejut. Li Yi adalah satu-satunya talenta muda selain Zheng Haobo yang sudah melangkah ke ranah martial Sovereign bintang 2
di bawah usia 30 tahun. Dalam hati, Dong Men-kun sesungguhnya lebih suka kalau anak ini dilenyapkan. Tetapi jawaban Ruan Yuanzi saat ini terlalu diplomatis. Jelas bahwa Ruan Yuanzi bukanlah orang yang bodoh. 8 penjaga istana Dewa Kematian sudah terkenal lama, dan mereka tetap hidup sampai sekarang. Kang Tian pun bahkan tak berani bertindak sembarangan setelah mengetahui ketua mereka. Itu bukti jelas bahwa latar belakang mereka tidak bisa diremehkan. Jika dukungan mereka lemah, keempat orang itu pasti sudah menjadi abu sekarang. Sesuai dengan aturan Kota Bulan Merah, keempat orang ini seharusnya mati, kata Dong Men-kun sambil tersenyum. Nadanya penuh dengan provokasi. Ia dengan sengaja menekan, memaksa Ruan Yuanzi menentukan sikap, membunuh atau malah membiarkan mereka. Ruan Yuanzi hanya tersenyum tipis. Aturan Kota Bulan Merah jelas. Hidup dan mati seseorang ditentukan oleh orang-orang dari Kota Bulan Merah. Kalau kami ingin dia mati, maka dia akan mati. Kalau kami ingin dia hidup, bahkan meski dia mau mati, dia tidak akan mati. Kata-katanya samar, seperti lingkaran tai chi yang berputar tanpa henti, menghapus setiap tekanan yang diarahkan padanya. Rubah tua semuanya, kata Dong Men-kun mengumpat dalam hati. Walaupun di luar wajahnya tetap tersenyum. Kang Tian sendiri mendengus. Baiklah, karena ada aturan di Kota Bulan Merah, aku akan menahan diri. Tetapi setelah mereka meninggalkan Kota Bulan Merah, aku akan tetap membawa anak ini. Saudara Yuanzi, apa kau keberatan? Ruan Yuanzi membalas dengan senyum samar. Kita lihat saja nanti siapa yang keberatan. Tapi untuk sekarang, generasi muda sedang berkumpul, maka sebaiknya mereka dibiarkan. Bagaimana kalau kita berdua mundur sebentar dan memberi mereka ruang untuk saling belajar satu sama lain? Kang Tian mendengus. Saudara Yuanzi, sikapmu tidak bijaksana kalau kamu melindungi anak ini tanpa alasan. Aku akan tetap menunggu di kota ini. Kuharap saudara Yuanzi bisa mempertimbangkan hubungan kita dengan hati-hati. Begitu dia selesai bicara, Kang Tian melambaikan tangannya dan menghilang ke dalam taman bersama dengan para pengikutnya. Dengan kepergiannya, suhu di tempat itu kembali menghangat. Jiang Ruobing berseru dengan kesal. Kak Yun Xiao akan tinggal di Kota Bulan Merah sepanjang hidupnya. Kau tak akan pernah bisa menyentuhnya barang sehelai rambut pun. Ia tampak melampiaskan amarahnya. Namun kata-katanya terdengar berbeda di telinga orang lain. Setiap orang yang mendengarkan itu merasakan emosi aneh yang bergejolak. Bahkan Ruan Zimao juga sangat marah, sampai-sampai lukanya menjadi semakin parah. Dengan suara rendah Ruan Zimao berkata, Ruobing, jangan bertindak gegabah. Istana Beiming selalu menjalin hubungan baik dengan Kota Bulan Merah. Bagaimana mungkin kita membiarkan orang luar merusak keharmonisan di antara Kota Bulan Merah dan Istana Beiming? Sekarang, setelah Li Yi berada di bawah kendali Kota Bulan Merah, kegunaan Yun Xiao telah hilang. Namun, mengingat kekuatannya yang tak terduga, niat membunuh muncul di hati Ruan Zimao. Ia bahkan berharap bahwa orang-orang dari Istana Beiming akan membawanya pergi dan menghabisinya. Tatapan Jiang Ruobin menjadi dingin, membuat Ruan Zimao gemetar.
Jiang Ruobing berseru, "Jangan sebut temanku orang luar. Saat Li Yi hendak melukaiku tadi, hanya dia yang menyelamatkanku. Sekarang kau bahkan ingin menyerahkan dermawan yang menolongku. Kalau begitu kenapa kau tidak serahkan saja aku pada mereka sebagai gantinya?" Ruan Ziling kemudian ikut bicara. "Sepupu, sebelumnya Kak Zimao terluka oleh karena Qi dingin dan tidak bisa menggunakan esensinya. Kalau tidak, dia pasti sudah datang menyelamatkanmu meski harus bertaruh nyawa. Artinya bukan hanya Li Yunxiao yang rela berkorban demi dirimu. Lagi pula ini adalah kota bulan merah, tidak ada yang benar-benar bisa melukaimu. Justru karena menyadari hal itu, bocah ini berani bergerak." Nalan Sisuan mendengus. Dia jujur kesal dengan Ruan Ziling. "Kata-katamu sungguh membuatku kecewa. Kau tahu kakakmu terluka oleh karena Li Yi, dan Tuan Muda Yun membalaskan dendam untuknya. Bagaimana bisa kau menuduh itu hanya sandiwara belaka?" Tatapan Nalan Sisuan penuh dengan penghinaan. Jiang Ruobing pun mencibir, "Kalau kau memang begitu berani, sekarang kenapa kau tidak usir saja orang tua dari istana Beiming itu? Buktikan padaku bahwa kau memang tulus. Jika kau bisa melakukannya, aku tidak akan melindungi Kak Yunxiao lagi." Mendengar itu Ruan Ziling terdiam. Sementara Ruan Zimao juga tak bisa berkata-kata. Kang Tian bukanlah sosok yang bisa mereka sentuh. Sementara itu Dong Menkun, dia melirik para junior dan berkata pada Ruan Yuanxi, 8 penjaga istana Dewa Kematian punya musuh di seluruh dunia. Mereka adalah momok bagi dunia seni bela diri surgawi. Aku harap saudara Yuanxi mau membantu menyingkirkan momok ini." Tapi kemudian suara dingin menggema di langit. "Sungguh bagus. Menyingkirkan kejahatan demi dunia. Dong Menkun, kenapa kau tidak menyingkirkan aku lebih dulu?" Pavilion angin dan bulan langsung bergejolak. Cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya berkelebat lalu berkumpul membentuk sebuah wajah emas raksasa. Wajah itu tertawa dengan suara aneh. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa merinding. Bahkan banyak talenta muda yang mundur tanpa sadar karena takut. Dong Menkun terkejut dan berseru, Kau? Xiaoba melonjak gembira. "Senior Yuan, kamu datang untuk menyelamatkan kami. Luar biasa." Mendengar nama itu, seluruh tubuh Dong Menkun gemetar. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dengan setengah ketakutan dia berkata, Kau saudara ketiga. Kau saudara ketiga." Wajah emas itu terus berubah di udara. Suaranya dingin. "Dong Menkun, kau sudah mengetahui identitasku. Apa kau masih berani mencoba membunuh orang-orangku?" Dong Men menelan ludah. Kau, bukankah kau sudah mati? Bagaimana bisa kau ada di sini? Apa kau kini menjadi pemimpin dari 8 penjaga istana Dewa Kematian?" Wajah emas itu mendengus. "Omong kosong. Kau bicara terlalu banyak. Tapi camkan satu hal. Aku bukanlah ketua yang memimpin 8 penjaga istana Dewa Kematian. Di dalam istana Dewa Kematian aku hanya nomor 2. Kini ku tegaskan pada semua orang. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang dari 8 penjaga istana Dewa Kematian pasti akan menyaksikan kehancuran dari sektenya sendiri." Wajah Dong Menkun berubah pucat. Dia berdiri linglung tak berani bersuara. Cheng Haobo mengerutkan kening. Sebagai seorang murid inti dari sekte pemakan jiwa,
Dia tidak ingat sosok yang disebut sebagai saudara ketiga ini. Namun kalau melihat budak jiwa yang ada di langit, rasa takut tak terkendali sungguh menggetarkan hatinya. Ekspresi Ruan Yuanzi pun mulai berubah. Dia seolah terkenang sesuatu. Saudara ketiga dari istana pemakan jiwa yang memiliki julukan itu dikenal dengan nama Dongmen Yuan. Dulu di istana pemakan jiwa, dia adalah orang yang telah membunuh lebih dari 20 ahli martial Sovreigen hanya untuk mengembangkan budidaya budak jiwanya. Dan bahkan, sosok itu juga pernah menghilang dan dikira mati. Tetapi siapa yang tahu kalau dia kini muncul di depan semua orang. Ruan Yuanzi pun terkejut. Rupanya dia meremehkan kemampuan dari 8 penjaga istana Dewa Kematian. Di tengah keterkejutan itu, tiba-tiba sebuah bisikan halus masuk ke telinganya, menyampaikan sebuah informasi yang membuat tubuhnya kian gemetar dan raut wajahnya pun berubah menjadi serius. Sementara itu saat ini, di rumah Tuan Kota, Ruan Hongyu mendengus sinis. Memang, burung yang sejenis akan berkumpul dengan sesamanya. Sementara kecoa pun akan bertemu dengan tikus di dalam got. Apa yang kau katakan pada saudaraku? Bagaimana dia harus menghadapi keadaan ini? Jiang Juran tertawa kecil. Biarkan dia menyesuaikan diri. Meski begitu, kita tak mampu melayangkan serangan ke 8 penjaga sekarang. Kecuali kita yakin bisa memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Jika tidak, dengan basis besar kita di sini, mereka bisa datang dan pergi kapan saja tanpa jejak. Setelah mereka kabur dan menyerang kapan saja, ini akan menjadi sangat merepotkan. Ruan Hongyu tampak tidak senang. Mereka sudah membuat keributan di depan rumah kita. Jika kita memilih berdamai, tidakkah kita akan dipermalukan? Menurutku, mengapa kita pancing saja Dongmen Yuan dan para kecoanya? Kita bisa membunuh mereka semua sekaligus. Dengan begitu, maka prestis Kota Bulan Merah akan melampaui 6 negara adidaya lainnya. Jiang Juran menggeleng tanpa daya. Jangan bicara soal memancing keluar. Sekalipun dia keluar secara terbuka, kita belum tentu mampu menahannya. Ruan Hongyu terdiam, seolah sesuatu telah terpicu. Dan Jiang Juran mendengus. Persetan dengan para pemimpin dari 7 negara adidaya. Mereka tak mampu berbuat apa-apa. Kuharap aku bisa meninggalkan semua ini dan menjelajahi dunia dengan bebas. Kata-katanya penuh dengan keputusasaan. Segala sesuatu baginya terasa seperti rantai yang menahan dan mencegahnya untuk terbang selama ini. Di pavilion angin dan bulan, Ruan Yuanzi menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Aku tidak peduli siapa kalian. Selama kalian mematuhi aturan, kalian akan aman. Namun, orang-orang ini telah memaksakan diri dan mengabaikan aturan Kota Bulan Merah. Mereka harus menerima hukuman dari Kota Bulan Merah, tak peduli siapapun mereka. Tunggu saja hukuman itu di dalam tembok kita. Meskipun nada ucapannya tegas, orang-orang mendengar maksudnya dengan jelas. Nyawa dari keempat orang itu setidaknya aman untuk sementara waktu. Namun, Dongmen Yuan tampak belum puas. Dia mencibir. Hukuman? Siapa yang melanggar aturan sebenarnya adalah penguasa kota Tianwu, bukan kami. Dia berani menyerang bahkan hampir membunuh anggota dari istana Dewa Kematianku. Apakah kita boleh sesuka hati membunuh orang di tengah pertemuan para pahlawan ini? Mata Ruan Yuanzi berkedip tajam. Ada salah paham dalam kompetisi dua pihak yang terjadi. Soal pembunuhan semena-mena, Li Yi tidak mati.
dia hanya terluka. Kapan kau melihatnya tewas? Mengapa kau begitu cepat menuduh? Di sisi lain, bukti bahwa orang-orangmu memaksakan gangguan kompetisi tidak terbantahkan. Puluhan ribu saksi menyaksikannya. Bangunkan Li Yi dan biarkan mereka bertarung secara adil. Tidak ada orang lain yang ikut campur. Jika penguasa kota Tianwu benar-benar berani membunuh seseorang secara terang-terangan, kami pasti akan menghukumnya. Dasar pengecut. Dong Menyuan marah. Li Yi mungkin kuat, tetapi jelas dia bukan tandingan Yun Xiao saat ini. Bahkan jika dia dibangkitkan lagi, peluangnya untuk menang sangatlah tipis. Niat Ruan Yuanxi jelas, dia ingin mengirim Li Yi pada kematian. Tapi Dong Menyuan lalu berkata, "Aku bisa menerima syarat itu. Tetapi dengan kondisi Li Yi saat ini, dia tak akan bisa bertarung dengan baik. Maka biarkan Xiao Ba yang menggantikan dia. Meski ada batasan usia untuk pertemuan para pahlawan ini, tetapi Xiao Ba tidak terlalu tua. Lagi pula Istana Dewa Kematianku punya permusuhan lama dengan bocah itu. Biarkan mereka beradu hidup dan mati untuk menuntaskan dendam lama ini," kata Dong Menyuan. Tapi Yun Xiao dengan tergesa menjawab, "Tuan Yuanxi, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Aku bahkan tak mengenal mereka. Tidak ada dendam di antara kami." Ruan Yuanxi mengangguk pelan. Dia menatap Yun Xiao dan berkata, "Dong Menyuan, bahkan anak ini mengatakan kalau kamu berbohong." Di langit wajah emas Dong Menyuan meraung, "Bocah kecil, kau benar-benar mencari mati. Kau mungkin tak punya dendam dengan kami, tetapi kami punya dendam padamu. Kau tak perlu tahu alasannya. Kalau kamu menang, kau akan hidup. Tetapi jika kau tidak mau bertarung atau kau kalah, kau akan mati di tangan kami." Kata-kata itu sungguh membuat banyak orang pusing. Kesombongan dan klaim itu terasa mengerikan. Seolah-olah nasib Yun Xiao telah dikutuk oleh orang-orang ini. Jiang Ruobing segera memohon, "Paman Yuanxi, tolong jangan biarkan ketidakadilan ini berlanjut." Ruan Yuanxi menatap Yun Xiao lalu berkata dengan tegas, "Bagaimana menurutmu? Kalau kau setuju dengan pertarungan ini, aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika tidak, aku bisa mengusir mereka dari kota ini. Kota Bulan Merah adalah tempat yang aman untuk dirimu. Tapi di luar kota Bulan Merah, keselamatanmu bukan tanggung jawabku." Jiang Ruobing menguatkan suaranya untuk meyakinkan Yun Xiao. "Jangan khawatir Kak Yun Xiao. Dengan bakatmu, kamu bisa berkultivasi di kota Bulan Merah ini selama yang kamu mau. Ki di tempat ini sangat melimpah dan yang paling kuat di wilayah timur. Dalam beberapa dekade, itu pasti sudah cukup untuk membuatmu mencapai puncak seni bela diri. Jika waktunya tiba, kau bisa pergi menemui Kang Tian dan menghajarnya." Wajah orang-orang di sekeliling menjadi kelam ketika mendengar pernyataan Jiang Ruobing. Mereka menduga bahwa Jiang Ruobing benar-benar berniat menjadikan Yun Xiao sebagai miliknya. Lalu kemudian pertanyaan muncul di benak mereka. Jika memang seperti itu keadaannya, lantas untuk apa mereka bertarung dalam kompetisi bela diri? Selain itu, Yun Xiao sendiri juga tampak tak bisa mereka kejar. Mereka bahkan tak punya harapan apapun. Kini Yun Xiao tampak menghela nafas. Dia berkata, "Tuan Yuan, bisakah kamu menghargai pendapatku? Apakah wajar kau ikut mengatur urusanku? Apakah budak jiwamu sudah dimurnikan sampai tingkat surga? Kalau belum,
Mengapa kau masih mencoba mencampuri urusan orang lain?" Tiba-tiba Yun Xiao mengatakan itu dan membuat semua orang mengerutkan kening. Mereka semua ternganga, terkejut akibat pernyataan yang begitu berani. Bagi mereka, apa yang Yun Xiao katakan itu sebagai tindakan yang sangat bodoh. Dan benar saja, Dongmen Yuan meraung. "Bocah, kau mencari kematianmu. Hari ini, tak akan ada yang bisa menyelamatkanmu." Budak jiwa emas di langit tiba-tiba memancarkan kilat emas yang menyambar langsung ke arah Yun Xiao. Keringat dingin mengalir di dahi Yun Xiao. Dia sengaja memancing amarah Dongmen Yuan. Dengan wataknya, Dongmen Yuan pasti akan menyerangnya secara brutal. Tetapi justru itulah yang dia harapkan. Kota Bulan Merah mau tak mau terpaksa harus turun tangan demi menjaga wibawa mereka. Lalu konflik jelas akan tercipta, sehingga dia bisa menemukan celah untuk melarikan diri. Seperti dugaannya, Dongmen Yuan benar-benar meledak dengan penuh amarah. Petir emas kini menyambar dan siap menghancurkan dirinya. Dan itu juga bukan hanya penghancur biasa, tetapi juga dapat menghancurkan jiwa. Siapapun yang terkena serangan ini bisa mati seketika. Wajah Ruan Yuanxi berubah menjadi terkejut. Dia berseru, "Dongmen Yuan, berani-beraninya kau mencoba membunuh seseorang di hadapanku. Kau benar-benar mencari kematianmu." Meski dia berteriak seperti itu, tetapi Ruan Yuanxi tidak bergerak sedikit pun. Dia masih berdiri di posisinya dan menatap dingin. Melihat itu jantung Yun Xiao berdebar. Sialan, ini celaka. Ruan Yuanxi sama sekali tak berniat melindungiku. Dia justru dengan sengaja ingin melihatku mati, pikir Yun Xiao dalam hati. Tatapannya menyapu sekeliling. Dia menangkap senyum samar di bibir Ruan Yuanxi. Jiang Ruobing berseru dengan kaget. Dia mencoba menghentikan serangan itu, tetapi Ruan Ziling menghentikannya. Diambang hidup dan mati, mata Yun Xiao bersinar tajam. Dia sudah tak lagi peduli dengan kartu as yang masih ia sembunyikan. Dia bersiap untuk mengerahkan segalanya dan menyelamatkan hidupnya. Tetapi tepat sesaat sebelum Yun Xiao mengeluarkan tubuh emas sekaligus monumen dewa miliknya, cahaya keemasan tiba-tiba melesat turun dari langit. Kilat itu menghantam petir emas dan meledakkannya menjadi bola-bola cahaya yang menyebar ke segala arah. "Siapa kau? Berani sekali kau mencampuri urusanku." Dongmen Yuan meraung dengan penuh amarah. Lalu, cahaya emas itu berubah menjadi hijau dan turun di depan Yun Xiao. Cahaya itu berubah menjadi sosok yang anggun. Suaranya merdu menggema. Mereka yang tak terikat waktu tidak lagi memiliki kebebasan. Dunia luas ini diam-diam mengubah cahaya yang indah, baik manusia maupun jiwa. Semua hanyalah bayangan bulan di dalam kolam teratai. Dengan rambut yang disanggul rapi, wanita itu mengenakan gaun hijau bermotif bunga. Pinggangnya ramping, kecantikannya setara dengan Jiang Ruobing. Melihat itu semua orang terpesona. "Guru!" Jiang Ruobing berseru gembira. Dia berlari mendekat sambil mengadu. "Guru, ketika guru tidak ada, mereka semua menindasku. Bahkan mereka berani menindas temanku." Tak jauh dari sana, Ning Hangfeng pun terperanjat. Dia segera terbang turun dan memberi hormat. "Kakak kedua, salam." Hati Ning Hangfeng dipenuhi dengan kengerian.
Kakak perempuannya yang sudah lama meninggalkan urusan duniawi tak pernah ikut campur dalam urusan kota bulan merah. Tetapi hari ini, tiba-tiba dia muncul demi Yun Xiao. Yang lebih aneh lagi, kini wajahnya tak lagi menunjukkan kesedihan yang dulu selalu melekat padanya. Di saat yang sama, Ruan Yuanzi juga terkejut. Dia buru-buru berseru, "Jadi itu benar-benar adik perempuan Ke Yue. Mengapa kamu meninggalkan Teluk Bunga Persik?" Sosok wanita cantik berpakaian hijau itu tak lain adalah Ning Ke Yue. Setelah dia mendarat, dia sama sekali mengabaikan komentar semua orang. Dia hanya menoleh ke arah Yun Xiao dengan senyum lembut dan dia berkata, "Kita bertemu lagi, nak." Mendengar itu, Yun Xiao menghela nafas lega. Dengan Ning Ke Yue di sisinya, dia bisa merasa aman. Ketentraman kembali ke dalam hatinya. Dia tertawa kecil. Lalu dia berkata dengan suara tenang, "Langit dan bumi adalah jalan bagi semua makhluk hidup. Yang memegang cahaya, dan Yin adalah pejalan 100 generasi." Mendengar itu, mata Ning Ke Yue berkedip. Ia sempat tertegun dan merenungkan makna dari kata-kata itu. Lebih dari itu, dia kagum. Pemuda ini masih bisa begitu tenang di tengah situasi hidup dan mati. Bakat semacam ini sangat jarang ada. Yun Xiao adalah sosok yang unik dan luar biasa. Sementara itu, di rumah penguasa kota, Jiang Churan dan Ruan Hongyu sama-sama terperangah. Mereka saling bertukar pandang. Keterkejutan jelas muncul di mata keduanya. Ekspresi Ruan Hongyu tampak rumit. Kenapa dia ada di sini? Ini tidak masuk akal. Bahkan jika kota bulan merah hancur, harusnya dia tidak akan pernah meninggalkan Teluk Bunga Persik. Tetapi kenapa hari ini dia muncul demi menyelamatkan penguasa kota Tianwu? Jiang Churan menatap layar air dengan linglung. Matanya juga penuh ketidakpercayaan. Ruan Hongyu lalu tiba-tiba berkata, "Jangan-jangan Li Yun Xiao punya identitas tersembunyi yang tidak kita ketahui. Lihat saja, teknik bertarungnya sungguh luar biasa. Artefak yang dia punya adalah peringkat 9. Keterampilan bela diri, dan kenyataan bahwa dia menguasai kota Tianwu. Lalu bahkan Li Huaji dan Yao Jinliang muncul bersamaan karena dia. Anak ini pasti punya latar belakang yang sangat besar. Dengan latar belakang itu, maka wajar kalau Ning Ke Yue mau membantunya." Mata Ruan Hongyu berkilat. Nada suaranya penuh dengan kepastian. Sementara Jiang Churan mengerutkan kening. Sekalipun Yun Xiao punya latar belakang yang besar, mustahil dia mempengaruhi adik Ke Yue. Tetapi sepertinya mereka memang sudah saling mengenal. Sebelumnya Ning Ke Yue tidak pernah meninggalkan Teluk Bunga Persik, yang artinya Yun Xiao pernah pergi menemuinya di sana. Bagaimana mungkin anak itu bisa membuat Ning Ke Yue tergerak? Aku benar-benar merasa penasaran. Mendengar perkataan suaminya, Ruan Hongyu mendengus dingin. Wajahnya suram. "Kenapa? Setelah melihat kecantikan itu hatimu terguncang? Kau pikir masih ada kesempatan untukmu mendapatkan dia?" Mendengar itu, Jiang Churan justru tertawa terbahak-bahak. Ia lalu memeluk Ruan Hongyu dengan erat sambil bercanda. Yah, bagaimana lagi, dengan kecantikan semacam itu, memang sulit untuk tidak tergoda. Wajah Ruan Hongyu merona. Dia memukul dada suaminya dengan kesal. "Seriuslah, situasi sudah semakin tak terkendali. Hanya dewa yang tahu apa yang akan dilakukan oleh gadis gila itu."
Dulu dia dijuluki sebagai iblis wanita kota bulan merah, tak pernah peduli pada konsekuensi dari tindakannya. Kalau bukan karena masalah itu, dengan bakatnya, posisi penguasa kota seharusnya menjadi miliknya dan bukan menjadi milikmu. Jiang Zuran menghela nafas panjang ketika mendengar itu. Dia berkata, seharusnya memang dialah yang menjadi penguasa kota, bukan aku. Bagi Jiang Zuran, lepas dari posisi penguasa kota itu adalah suatu anugerah, karena dia bisa berkultivasi dengan tenang tanpa harus memikirkan masalah kota bulan merah. Memang seringkali dikatakan bahwa ketika seseorang ingin menjadi lebih kuat, ya dia harus meninggalkan kekuasaan yang dia miliki. Maka seringkali orang-orang kuat bukan berasal dari pemimpin kota ataupun pemimpin organisasi. Biasanya mereka adalah sosok yang telah lama menyendiri, berkultivasi tertutup tanpa terganggu oleh urusan dunia luar. Sementara itu, di pavilion angin dan bulan, wajah emas Dongmen Yuan kini mendadak menyusut dan memadat menjadi seorang laki-laki kurus berbaju abu-abu. Tatapannya dingin dan ekspresinya masam. Dia menatap ke bawah dengan aura yang mencekam. Dongmen Yuan membentak, "Siapa kau? Berani sekali kau mencampuri urusanku." Jiang Ruoping segera mengangkat pedangnya dan mengayunkannya. Dia berseru, "Dia adalah guruku. Kini, guruku telah datang, maka waktumu sudah habis. Kenapa kau masih belum lari?" Dongmen Yuan tertawa. "Lari? Tidak banyak orang di dunia ini yang mampu menandingiku. Kalau kau pintar, serahkan saja Li Yunxiao. Akan kuanggap apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi." Ning Keiyue menatap dengan sorot mata yang tajam. Dia berkata, "Tidak pernah terjadi. Kau datang ke kota bulan merah, membuat keributan dan melanggar aturan. Lalu, kau ingin semua orang berpura-pura tidak pernah ada apapun yang terjadi. Kau pikir kota bulan merah semurah itu?" Dongmen Yuan terdiam sejenak. Dia tak menyangka akan mendapatkan jawaban setajam dan sepedas itu. Dengan raut wajah bingung dia bertanya, "Baiklah, lantas apa yang kau inginkan?" Ning Keiyue berkata, "Tentu saja aku akan menyeretmu ke ruang bawah tanah." Seketika auranya berubah menjadi ganas. Tekanan dahsyat itu membuat Jiang Ruoping serta Yun Xiao, lalu yang lain juga terdorong menjauh. Tubuh mereka oleng, sulit untuk berdiri tegak. Ruan Yuanzi berseru, "Adik Keiyue, tunggu!" Namun Ning Keiyue bahkan tak menoleh. Dengan suara sedingin es dia berkata, "Kau juga. Minggir." Sial, Ruan Yuanzi tercekat. Dia tak berani melanjutkan. Melihat tindakan dari Ning Keiyue, Dongmen Yuan tertawa terbahak-bahak. "Menarik, ini sangat menarik. Sudah lama aku tidak melihat tontonan seperti ini. Telah bertahun-tahun berlalu, jumlah orang yang berani melawanku bisa dihitung dengan satu tangan. Hari ini, biarkan aku bermain sepuasnya. Biar para junior ini menyaksikan bagaimana seorang senior dari Dao bela diri bertindak." Cahaya menyelimuti telapak tangannya. Seketika sebuah bendera pemakan jiwa muncul. Dengan satu kibasan, budak jiwa emas kembali terbentuk. Tubuhnya berkilau seakan menjadi nyata, berubah menjadi seorang pria bertubuh kekar yang turun dari langit dengan raungan yang bergemuruh. Jiwa bumi. Itu adalah
budak jiwa bumi tingkat puncak. Dong Menkung berteriak kaget. Matanya penuh dengan ketakutan. Tubuhnya refleks mundur. Dia gemetar tak berdaya. Cheng Haobo juga terguncang hebat. Tekanan dari budak jiwa emas itu jauh melampaui budak pemakan jiwa lainnya. Bahkan di langit, para ahli yang bersembunyi tak mampu menahan keterkejutan mereka. Sekte pemakan jiwa sudah lama ditakuti, tetapi budak jiwa emas ini jauh lebih menakutkan lagi. Ekspresi Ning Keiyue tetap tenang. Dia hanya mengejek. Menarik. Kalau begitu, biar aku buat menjadi lebih menarik lagi. Tangannya terangkat tinggi, jari-jarinya terbuka lebar. Tangan kirinya membentuk segel di depan dada. Bibirnya melantunkan mantra. Seketika langit bergetar hebat. Prajurit emas yang baru saja turun dari angkasa mendadak terhenti di udara. Mata Dongmen Yuan menyipit tajam. Ruan Yuanzi pun terperangah. Dia seolah sudah menebak apa yang ingin dilakukan oleh Ning Keiyue. Dan saat ini, di rumah penguasa kota, awan merah tiba-tiba berkumpul. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, awan itu menyebar luas, memenuhi cakrawala dengan warna-warni yang cerah, indah sekaligus menakutkan. Tunggu. Benda itu, dia benar-benar ingin mengendalikan benda itu. Jiang Churan kaget. Dalam sekejap dia sudah berteleportasi ke altar pengorbanan di dalam rumah tuan kota. Di sana terlihat ada sebuah altar yang di tengahnya berdiri sebuah tongkat tembaga. Tongkat yang selama puluhan tahun tidak pernah berubah tempatnya. Namun kini, tongkat itu memancarkan cahaya emas yang menyilaukan. Lalu, karakter kuno bermunculan di permukaannya, mengalir seolah-olah hidup. Cahaya yang terpancar dipenuhi awan keberuntungan, memantulkan pemandangan surgawi di langit. Ruan Hongyu tiba kemudian. Wajahnya pucat. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Kau sudah mencoba berkomunikasi dengan benda ini selama bertahun-tahun lamanya, tapi tak ada hasil. Sementara gadis itu yang tak pernah menyentuhnya lagi selama bertahun-tahun, kini mampu menggunakannya sekali lagi. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Apakah dulu dia melakukan sesuatu pada senjata ini?" Jiang Churan hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Senjata tingkat tinggi memiliki spiritualitasnya sendiri. Setiap orang punya kesempatannya masing-masing, dan senjata ini tak bisa dipaksa. Lalu kemudian, tongkat tembaga itu melesat keluar dari altar dan berubah menjadi cahaya. Seluruh langit di atas rumah tuan kota memerah seakan terbakar. Ekspresi Dongmen Yuan berubah total. Sementara itu, ekspresi Dongmen Yuan berubah total. Tekanan yang menekan dadanya mendadak tak terhingga. Tak lama, tongkat yang berasal dari rumah tuan kota menerobos langit, melaju seolah hendak menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dongmen Yuan menahan nafas dingin. Sejak luka yang diakibatkan oleh Huang Fusuan, baru kali ini dia merasakan ancaman sebesar ini. Dia buru-buru menenun segel di tangannya. Prajurit emas meraung, membesar lalu menghantamkan telapak tangannya ke arah tongkat itu. Satu hantaman bagaikan guntur yang bergulung. Seluruh pavilion angin dan bulan bergetar hebat. Seakan tempat itu bisa runtuh kapan saja. Ruan Yuanzi menahan napas dan wajahnya pucat. Dengan ngeri dia berseru, "Sial, itu benar-benar
tongkat kerajaan. Sorot matanya rumit. Ia segera membentuk segel dengan satu tangan. Kekuatan memancar dari tubuhnya. Penghalang pun terbentuk menyelimuti tempat itu sehingga getarannya perlahan menjadi stabil. Semakin besar kau merasa, semakin besar pula kau akan diuji, kata Ning Keiyue mencibir. Lalu dia membuat serangkaian gerakan tangan yang indah bak tarian. Tiba-tiba tongkat itu terbelah, berubah di udara. Dalam sekejap, tongkat itu menjadi seekor merpati emas raksasa. Bentuknya bulat agak lucu. Dua cakar kecilnya mencengkram lengan prajurit emas milik Dongmen Yuan. Saat itu terjadi, wajah Dongmen Yuan berubah ketakutan. Budak jiwa itu terhubung langsung dengan jiwanya. Dan saat merpati emas ini mencengkramnya, Dongmen Yuan merasakan guncangan yang hebat pada akumulasi jiwa yang dia miliki. Senjata itu kelihatannya berusaha menghancurkan budak jiwa yang telah mengumpulkan 10.000 jiwa menjadi berkeping-keping. Ketakutan menyergap Dongmen Yuan. Perasaan tidak nyata memenuhi benaknya. Budak itu adalah budak jiwa tingkat bumi puncak. Kekuatannya jauh melampaui senjata mendalam peringkat 9. Bagaimana bisa dia dengan mudah dihancurkan? Terpaksa Dongmen Yuan merajut segel tangan secepat kilat. Bendera pemakan jiwa di tangannya berkibar dengan lebar. Langit berubah menjadi neraka yang menakutkan. Semua orang berkeringat dingin melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Ning Keiyue, dia hanya melambaikan tubuhnya. Suaranya lembut namun jelas. Ingat, adalah tirai yang penuh dengan lonceng angin. Hidup seseorang banyak berpusat pada penyesalan dan yang menumpuk seiring waktu. Pada ucapan itu, merpati emas menggenggam budak jiwa dan menolak melepaskannya. Lingkungan sekeliling berubah dan jiwa-jiwa dendam dan roh jahat menyeruak keluar. Tetapi merpati itu sama sekali tak tergoyahkan. Waktu tak bisa dihalangi, semua itu seperti pasir yang meluncur dari jemari. Mata Ning Keiyue menjadi dingin, dia berseru. Nyanyian waktu. Seketika ledakan terjadi. Dalam kobaran api pencucian, budak jiwa emas meraung kesakitan. Dia dicapik-capik oleh merpati. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, meratap ke arah dunia di bawah naungan bendera pemakan jiwa. Dongmen Yuan muntah darah. Formasi jiwa bumi yang hancur memuntahkan serangan balik yang dahsyat. Ki asli di dalam tubuhnya runtuh. Dia merasakan tubuhnya seolah terkoyak dengan rasa sakit yang luar biasa. Dongmen Kun dan Cheng Haobo tercengang. Mereka paham betul betapa dahsyatnya budak jiwa tingkat bumi. Lalu, bagaimana bisa itu dihancurkan begitu saja? Keraguan besar merayap dalam sanubari mereka tentang masa depan para budak jiwa. Yun Xiao tersenyum sejenak. Dia mengangguk pelan lalu memuji dalam hati. Ning Keiyue pernah terpuruk dalam waktu yang lama, tetapi seni bela dirinya tidak pernah menurun, malah kini terlihat terus meningkat. Tampaknya jalur tanpa emosi dan ketenangan itu justru menyimpan berkah tersembunyi untuknya. Kau memang berhasil mencabik jiwa bumiku. Aku akan melawanmu sampai akhir, seru Dongmen Yuan meraung. Amarah dan ketakutan bercampur. Dia mengguncang bendera pemakan jiwa. Dan dunia api pencucian roh jahat pun turun, berusaha menelan seluruh pavilion angin dan bulan. Lindungi tempat ini, kata Ning Keiyue memberi perintah singkat pada Ruan Yuanxi. Seusai memerintah itu,
Ning Keiyue naik ke udara dan menyingkirkan hantu-hantu jahat serta roh pendendam yang mencoba menyerang. Ruan Yuanzi tertawa getir. Pedang hijau panjang melayang di udara. Kilatan pedang Qi berkelebat liar. Dia menempelkan kedua tangannya pada gagang pedang lalu menusukkannya ke tanah. Segera gelombang Qi pedang menyebar deras dengan dirinya sebagai pusat. Seluruh pavilion angin dan bulan kini terselimuti oleh cahaya pedang, menangkis semua Qi Yin yang berasal dari luar. Baru setelah itu, orang-orang mulai merasakan rasa hangat. Darah mereka kembali mengalir dengan deras. Pengaturan tingkat ini sebelumnya hanya ada di dalam legenda. Tetapi kini para junior muda menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Meski tak berhasil mendapatkan Jiang Ruobing, perjalanan kali ini tidak sia-sia. Itulah menurut mereka. Dongmen Yuan kini menyala penuh amarah. Pergi. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kau akan tetap mati. Jiwa-jiwa penendam dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke depan. Ning Keiyue melambaikan tangannya. Tongkat nyanyian waktu segera kembali ke genggamannya. Dengan gerakan lembut dia menyapu jiwa-jiwa itu hingga hancur. Aku punya miliaran jiwa hidup di sini. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Dongmen Yuan menyeringai. Ia melambaikan tangannya lagi, melepaskan gerombolan hantu jahat yang meraung dari api pencucian. Ning Keiyue berkerut, suaranya dingin menusuk. Sekte pemakan jiwa, sungguh menjijikkan. Seharusnya mereka tak pernah ada. Bagaimana bisa ada orang yang mengorbankan begitu banyak nyawa untuk menciptakan spanduk busuk itu? Ning Keiyue mengangkat tinggi tongkat di tangan kanannya. Cahaya emas menyembur keluar dari tongkat itu dan menelan seluruh tubuhnya. Sebuah nyanyian lirih terdengar penuh dengan kesedihan. Tahun-tahun berlalu. Seharusnya membawa kedamaian. Namun 1000 cara hidup. Dengan siapa ini bisa kubagi? Dalam sekejap tongkat itu lenyap. Cahaya emas yang menyilaukan meledak dari tubuh Ning Keiyue. Pakaian perang emas membungkus sosoknya yang anggun, berkilauan di bawah sinar rembulan. Pedang emas muncul di genggaman tangannya. Dia melangkah maju laksana peri bulan, berdiri di atas ombak cahaya. Mata Ruan Yuanzi dipenuhi dengan emosi yang campur aduk, iri, kagum sekaligus getir. Tombak itu adalah simbol kekuatan tertinggi dari kota bulan merah, sekaligus senjata tingkat tinggi yang ditempa oleh para penguasa kota generasi lama. Namun, sejak masa jabatannya, hanya Ning Keiyue yang mampu mengendalikannya. Andai saja dia tidak jatuh dalam keputusasaan dan menyingkir ke Teluk Bunga Persik, posisi penguasa kota tak akan jatuh ke tangan Jiang Juran. Kini, jantung Dongmen Yuan berdentum keras. Perubahan tongkat itu membuatnya gentar. Dia berteriak, membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya dingin dan suram berputar di langit di atas api pencucian, mengubahnya menjadi kepala hantu raksasa. Kepala itu melahap jutaan iblis dengan rakus. Pagoda hantu. Dongmen Yuan menjerit. Tubuhnya langsung membeku oleh hawa dingin. Di sampingnya, Cheng Haobo merasakan suhu tubuhnya jatuh dan tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Tetua, apa sebenarnya pagoda hantu itu? Tanya Cheng Haobo pada Dongmen Kun. Dongmen Kun segera menjawab. Itu adalah sihir roh raksasa. Mirip dengan memadatkan aura membunuh untuk memanggil dewa pembunuh. Pagoda hantu memakan puluhan ribu jiwa untuk melayani raja hantu.
dan memaksanya turun ke dunia manusia. Kepala hantu di dalam api pencucian itu terus membesar, menelan ribuan jiwa. Perlahan-lahan, dia menggembun menjadi tubuh. Auranya begitu mengerikan dan memancar dari wujud itu. Aku akan menebus jiwa-jiwa yang hilang dengan memberi makan raja hantu itu dengan orang-orang dari kota bulan merahmu, kata Dongmen Yuan sambil tertawa terbahak-bahak. Ia lalu melemparkan segel mantra ke tubuh raja hantu itu. Cahaya menyeruak, dan dia meraung dengan lantang. Pagoda hantu, serang! Tubuh raja hantu di api pencucian semakin padat. Mulutnya mengerikan terbuka lebar. Kedua tangannya membentuk lingkaran di depan dada, melahirkan bola energi yang berwarna hitam pekat. Bola itu dipenuhi dengan segala energi negatif. Tekanan yang dipancarkannya saja sudah cukup untuk mengguncang para ahli yang tersembunyi di dalam kehampaan. Puluhan sinar cahaya melesat dengan cepat. Ruan Yuanxi, kini wajahnya sudah penuh dengan peluh. Tubuhnya bergetar di bawah tekanan yang begitu mencekik. Tiba-tiba cahaya hijau menyebar. Ning Hangfeng akhirnya dia ikut turun tangan, membantu menahan kekuatan itu bersama dengan Ruan Yuanxi. Hasilnya, tekanan pun dapat sedikit berkurang. Dongmen Yuan meraung. Esensi vitalnya dipacu hingga batas tertinggi. Ceritan memilukan menggema di langit. Suasana pun menjadi panik. Banyak orang yang mencoba kabur tetapi sudah terlambat. Langit di atas kota bulan merah seakan terbuka menjadi gerbang neraka. Ribuan bayangan hantu menjerit, membuat seluruh kota pergi di ketakutan. Tapi ekspresi Ning Keiyue tetap setenang air. Dia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan matanya lalu meletakkan tangan kanannya pada pedang di punggungnya. Yuan Qi dipadatkan. Simbol-simbol aneh mulai bermunculan di bilah pedang itu, lalu berubah menjadi cahaya emas dan segera lenyap ke udara. Sebuah lagu samar sayup-sayup terdengar. Suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Lagu itu mengalun dari pedang. Nada itu suci, seolah datang dari ibu kota surgawi. Bagaikan mimpi, ia melayang di atas kota bulan merah, menyusup ke telinga semua orang dan menggetarkan hati mereka. Yun Xiao tiba-tiba melantunkan syair, bersujud di atas emas, menenun pakaian. Awan dan air mengalir. Ombak langit membumbung, menyapu bersih ribuan pasukan, menuntun arus bagaikan sungai. Pelukan hampa di 10.000 dunia, sebuah lagu sepanjang masa. Hati semua orang bergetar, puisi dan lagu itu menyatu, menghadirkan perasaan seolah-olah mereka menapaki perjalanan waktu tanpa ujung, menyaksikan lahir dan runtuhnya dunia. Ketika Yun Xiao berhenti, Ning Keiyue membuka matanya. Sorot matanya tajam bagai pedang. 1000 musim gugur bagai salju. Setengah malam bagaikan mimpi. Pedang, nyanyian waktu, menekan jiwa. Cahaya pedang menyebar, bila emas itu menyapu langit, membelah waktu itu sendiri. Urutan masa lalu, kini dan masa depan terbelah seketika. Dalam celah itu seolah-olah seekor kuda putih menembus ribuan tahun. Segala sesuatu terkondensasi dalam satu tebasan pedang ini. Pedang itu memotong masa lalu, masa kini dan masa depan. Di bawah tekanan pedang nyanyian jiwa, semua orang linglung. Segala yang pernah ada seolah menguap. Bila menoleh ke belakang, yang tersisa hanyalah serpihan waktu yang terus hancur di dalam ingatan mereka.
Waktu sendiri terasa seperti sebuah lagu yang terputus-putus. Para ahli yang masih mampu membuka mata menyaksikan segalanya dengan ngeri. Tubuh Raja Hantu terbelah dua oleh cahaya pedang, bagaikan buah yang dibelah dua. Bola energi hitam pun meledak seketika. Gelombang energi gelap tersebar ke segala arah. Jiwa-jiwa penuh dengan dendam dan hantu jahat meraung, berhamburan, lalu lenyap oleh perubahan kehidupan. Tinggallah di sana kesepian yang mengerikan di dunia. Ribuan roh yang hancur ditebus oleh nyanyian Requiem, dituntun ke alam nirvana di 6 jalan, menuju kerajaan surgawi yang tak terjamah. Dongmen Yuan bisu ketakutan, mulutnya ternganga, wajahnya kusam seperti orang yang sudah tak bernyawa. Ledakan, teriaknya, namun suaranya nyaris tenggelam oleh hujan pecahnya energi. Bendera pemakan jiwa di tangannya pun meledak. Tubuhnya robek, kabut darah menyembur dari beberapa lubang hingga menyemprot ke langit. Ia mengecil seperti balon yang kehilangan udara. Energinya lenyap, tubuhnya mendadak menjadi tua dalam sekejap. Tianhu terkejut, dia lalu melesat maju untuk menyelamatkan Dongmen Yuan. Namun baju zirah dan pedang emas Ning Keiyue langsung mengembun menjadi cahaya keemasan, kembali dalam wujud tongkat. Lalu dengan lembut, Ning Keiyue meletakkan tongkat itu di sampingnya. Ruang bergeser oleh getaran halus. Tianhu meraung kesakitan, seolah ada yang menampar dadanya. Dia pun muntah darah dan ambruk ke tanah. Semua orang perlahan sadar dari kebingungan. Mereka tampak pucat. Pertarungan ini terlalu mengejutkan untuk dipercaya. Mereka hanya tahu satu hal dengan pasti. Ning Keiyue adalah pemenangnya. Dongmen Yuan jatuh dari langit, mendarat keras di atas pavilion angin dan bulan. Debu berterbangan, langit pun menjadi sunyi. Tak seorang pun berani bersuara. Nafas pun ditahan, raut muka masing-masing pucat. Ning Keiyue turun perlahan dari langit. Dia masih mengenakan gaun hijau muda bermotif bunga. Dia menekan tongkatnya. Wajahnya sedikit pudar, namun tampak suci dan hikmat seperti peri. Kekaguman dan kekuatan mengalir di antara para orang-orang yang melihat, termasuk Ruan Yuanxi dan Ning Hangfeng. Seni pedang itu menunjukkan kekuatan setingkat master sektoral, setara dengan penguasa bela diri bergelar. Dia telah melampaui jutaan orang dan berdiri di puncak dataran ini. Di ujung pertempuran, Xiaoba mengumpulkan keberanian. Dia menempatkan pedangnya di depan Dongmen Yuan. Suaranya gemetar. Kalian tak boleh membunuhnya. Kalian tidak tahu siapa ketua kami. Ning Keiyue melangkah maju beberapa langkah. Dia berdiri tepat di depan Xiaoba. Dia tidak banyak bergerak, namun tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat terbentuk seperti telapak tangan dan menampar Xiaoba hingga terbang. Teriakan terdengar menguncang udara. Xiaoba terpelanting, berputar beberapa kali sebelum tersungkur di tanah. Wajahnya bengkak dan nafasnya tersengal-sengal. Ning Keiyue mencibir. Ketuamu? Apa maksudmu adalah Ling Baiyi? Kalau berani, biarkan dia datang menemuiku. Kembali tamparan berikutnya membuat Xiaoba terpental hingga seluruh tubuhnya babak belur. Suasana menjadi kacau atas pernyataan Ning Keiyue. Ling Baiyi. Hanya mendengar namanya, orang-orang pun sudah gemetar. Yun Xiao mendengar itu dan matanya dipenuhi dengan kenangan. Dia mendesah pelan.
Identitas yang tersingkap itu bukanlah orang biasa. Bahkan Kang Tian tetap diam saat mendengarnya, sebab nama Ling Baiyi adalah nama orang yang memegang peringkat 4 papan peringkat dunia. Dahiruan Yuanxi berkeringat dingin. Jika identitas Ling Baiyi masih tersembunyi, operasi mereka masih bisa berjalan secara sembunyi-sembunyi. Tapi kini setelah terbuka di depan umum, tindakan gegabah bisa membuat musuh besar muncul. Membunuhnya sekarang berarti mempertaruhkan seluruh klan. Xiaoba menutup matanya, dia tampak ragu dan pucat. Tamparan demi tamparan masih terus berdatangan, membuat penonton semakin bergidik. Kepala Xiaoba kini membengkak seperti semangka, kulitnya memerah keunguan. Ia tersandung, bangkit dengan susah payah, namun kepalanya terasa berat. Matanya memerah menatap Ning Keiyue penuh dengan kebencian. "Kenapa? Kenapa kau tak bicara?" kata Ning Keiyue dengan dingin. Xiaoba menutup rapat bibirnya. Dia khawatir kata-katanya akan memancing pukulan yang lain. Lalu benar saja tamparan mendarat di wajahnya. Kali ini dia langsung terhempas hingga kepalanya terbentur di tanah dan dia tak sadarkan diri. Dengan dingin, Ning Keiyue berkata, "Apa kau pikir Ling Baiyi hebat? Jika ketuamu adalah Ao Changkong sekalipun, dia tak akan mampu menyelamatkanmu di kota bulan merah." Ning Keiyue menjatuhkan tongkatnya ke tanah. Seketika getaran dahsyat merembes dari bumi. Sebuah ledakan tenaga mengangkat Xiaoba ke udara dan melemparnya jauh. Saat tubuhnya kembali menghantam tanah, dia pingsan dan tak sadarkan diri. Xiaoba dan yang lain, semua tergeletak. Wajah Li Yi pun tampak pucat. Matanya kosong, dia tak tahu harus berbuat apa. Ning Keiyue segera memberi perintah pada Ning Hangfeng. Bawa 5 orang itu ke penjara bawah tanah. Sesuai aturan kota bulan merah, apapun status mereka, mereka telah melanggar aturan, maka mereka harus mati. Ning Hangfeng tak berani membantah. Dia segera mengikuti perintah dari kakaknya itu. Segera dia memanggil para ahli martial Sofregen dari tentara kekaisaran untuk turun menangkap Li Yi bersama dengan 4 lainnya. Ning Keiyue tampak tenang. Dia masih memegang tongkat di tangannya. Lalu dia menatap ke langit dan berkata, "Tuan Kang Tian, tadi kamu mengatakan ingin membawa temanku kembali ke istana Beiming. Mengapa kau tidak turun saja dan menjelaskannya secara langsung? Berdiri di dalam kehampaan itu adalah sikap yang tak sopan." Seketika langit bergetar. Sosok Kang Tian akhirnya muncul. Wajahnya tampak kaku menahan gugup. Dia turun perlahan hingga berada di depan Ning Keiyue. Kang Tian tahu bahwa dia tidak boleh memprovokasi lawannya ini. Dengan wajah masam dia berkata, "Aku tidak tahu dari mana Li Yunxiao mempelajari cara memecahkan rahasia dari istana Beiming. Aku sebelumnya hanya ingin mengundang dia untuk mengobrol sambil minum, sekaligus menguji seni bela diri agar sama-sama bisa saling maju." Ucapan ini membuat semua orang pusing. Bahkan para tetua istana Beiming pun kini semua tampak berhati-hati. Tak ada yang berani menyela. Ning Keiyue lalu memanggil Yunxiao. "Nak, maukah kau pergi bersamanya?" "Tentu saja tidak. Senior Kang Tian terlalu ganas. Aku takut kalau dia membunuhku dalam prosesnya," kata Yunxiao dengan polos, seolah dia takut dengan bahaya. Kang Tian pun tertawa. "Kenapa kau takut? Orang tua ini sangat mengagumi junior muda yang berbakat sepertimu.
Selama ada aku, tak akan ada seorang pun yang berani menyentuhmu di istana Beiming. Tentu saja keputusan tetap ada di tanganmu. Apakah kau mau ikut atau tidak? Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kalau begitu kenapa kau sebelumnya mengatakan bahwa kau akan menungguku di kota bulan merah? Kau mengancamku agar aku tidak keluar seumur hidupku kalau aku memang punya nyali." Kang Tian pun tertawa. "Hehe, itu hanya gurauan. Kota bulan merah punya pemandangan yang indah. Aku hanya ingin tinggal di sini selama beberapa hari." "Nona Keiyue, apakah Anda keberatan jika aku menetap 10 hari atau bahkan setengah bulan di sini?" Ning Keiyue menjawab acuh tak acuh. "Terserah, lakukan saja sesukamu. Kalau memang kau sudah tak punya urusan lagi, pergilah. Kota bulan merah tidak suka orang yang malas." Mendengar itu Kang Tian mendidih dalam hati. Tetapi dia takut pada Ning Keiyue, maka dia tidak mengatakan apapun. Dia lalu memutuskan untuk mundur. Ini lebih baik daripada dia dihajar seperti Xiaoba sebelumnya. "Kalau memang begitu, saya permisi." Setelah menelangkupkan tangan, Kang Tian pun menghilang. Begitu Kang Tian lenyap, langit mendadak berubah. Cahaya merah jatuh menyelimuti tempat itu dengan nuansa yang indah namun mencekam. Jantung Yun Xiao seketika berdebar. Rasa sakit menusuk kepalanya. Pupil matanya tanpa sadar berubah menjadi merah, bentuk iblis bulan darah. Ia tersentak ngeri dan buru-buru menekannya. Kalau kekuatan itu sampai bangkit sekarang, bahkan Ning Keiyue pun tak akan mampu menyelamatkannya. Dan kemudian Ruan Ziling tiba-tiba berseru, "Bulan telah berubah menjadi merah." Ya, situasinya sungguh sangat kompleks. Yun Xiao seharusnya sudah bisa selamat ya dengan munculnya Ning Keiyue. Tetapi di akhir ini ditunjukkan bahwa ternyata bulan telah berubah menjadi merah, di mana itu memancing kekuatan Yun Xiao secara langsung. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.